Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan, kita bertemu kembali. Dan hari ini saudara-saudara dalam mempersiapkan perayaan Jumat Agung dan Paskah yang akan kita adakan tanggal 2 dan 4 April 2021 ini, saudara-saudara, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan karena di masa pandemi sekarang ini yang belum berakhir, saudara dan saya masih diperkenankan untuk memasuki minggu-minggu Paskah. Dan saudara, nanti kita akan melihat bagaimana sebagai manusia Tuhan Yesus pun juga pernah mengalami rasa takut dan khawatir. Mungkin rasa takut dan khawatir yang saudara dan saya alami sangat beralasan ketika kita berhadapan dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Tapi nanti kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu saudara, kita akan belajar dari Alkitab kita. Apa yang dimaksud dengan ketakutan, apa yang dimaksud dengan kekhawatiran, dua hal yang bisa saja memandulkan kekuatan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita akan melihat sejenak. Ketakutan sendiri berarti sebenarnya adalah rasa takut terhadap sesuatu objek yang benar-benar nyata di hadapan kita. Sebagai seorang manusia biasa, barangkali kita juga takut ketika kita berhadapan dengan binatang buas, ketika kita berhadapan dengan penjahat. Dan kekhawatiran sendiri, saudara-saudara, berarti sebenarnya adalah sebuah perasaan takut tentang sesuatu objek yang tidak benar-benar nyata, yang bahkan belum kita hadapi, tapi mungkin lebih sering terwakili dengan kata mengapa ya, atau bagaimana nanti seandainya. Mungkin kalimat ini yang seringkali menjadi pemicu ketakutan kita. Seandainya tiba-tiba saya menjadi sakit, seandainya tiba-tiba saya dipecat dari pekerjaan, tiba-tiba orang yang saya kasihi dipanggil pulang oleh Tuhan dan sebagainya. Kekhawatiran, ketakutan, sesuatu yang sebenarnya sangat wajar. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menang terhadap kekhawatiran dan ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengibaratkan seperti seseorang yang duduk di kursi goyang. Dia menggoyang-goyangkan tubuhnya, dia mengeluarkan tenaganya, tetapi tidak akan kemana-mana. Dan saudara-saudara, ketakutan, kekhawatiran itu harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, nanti bisa melumpuhkan kehidupan kita. Bahkan kita bisa diperbudak oleh kekhawatiran dan ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar. Karena hidup ini memberikan begitu banyak pelajaran. Mungkin ada satu waktu saudara dan saya diberikan pengalaman karena kekhawatiran dan ketakutan membuat kehidupan kita menjadi lebih tidak nyaman, dan kita bisa kehilangan sukacita, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya harus menderita. Dia harus tertidur di rumah sakit barangkali oleh karena penyakit yang dia derita. Dan itu disebabkan oleh karena ketakutan dan kekhawatiran. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya siapapun saudara dan saya, termasuk kita yang adalah anak-anak Tuhan, sangat mungkin kita menjadi orang yang khawatir. Sangat mungkin kekhawatiran kita bisa alami. Nah, saudara-saudara, kita ini adalah manusia biasa. Saya menyebutnya human being, sebab kita ini bukan Superman. Saudara dan saya melalui peristiwa setidaknya corona seperti sekarang, peristiwa di mana pandemi sekarang sedang terjadi, mengajarkan kepada kita banyak hal. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, siapapun saudara dan saya ternyata rentan dengan yang namanya kekhawatiran, rentan dengan kelemahan, rentan dengan ketakutan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Dan saudara, ketika saudara khawatir, ketika saudara takut, kita toh masih menjadi orang Kristen, saudara-saudara. Karena kekristenan sama sekali tidak akan membebaskan saudara dan saya dari kekhawatiran dan ketakutan. Dan saudara-saudara, bukan berarti
Kita orang yang kurang percaya. Bukan berarti saudara dan saya adalah orang yang tidak beriman. Faktanya saudara dan saya memang harus berjuang untuk mengatasi kekhawatiran kita, berjuang untuk mengatasi ketakutan kita. Dua hal ini harus saudara dan saya hadapi. Kita tidak boleh lari dari ketakutan dan kekhawatiran. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri, kalau saudara membaca di Alkitab tentang bagaimana waktu saat-saat Tuhan Yesus harus berhadapan dengan situasi yang sebenarnya ini sangat menakutkan sebagai seorang manusia. Ingat, dia 100% Allah, tetapi Yesus juga adalah 100% manusia. Ketika Yesus berhadapan dengan tentara-tentara Romawi yang akan menangkap dia, Yesus tahu persis bagaimana cara dia akan mati, saudara-saudara. Mati bukan karena dosa, disalibkan bukan karena dosa, tetapi karena memang dia harus menanggung beban dosa dunia yang ditimpahkan kepadanya. Dan saudara-saudara, jadi kekhawatiran dan ketakutan juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia menuju ke salib, ke kematian. Dia tahu banget apa itu namanya pergumulan dalam ketakutan. Ketika dia ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus harus berjuang dengan kekhawatiran, dengan ketakutannya. Coba lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 38 mengatakan, hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 44 saya mencatat, dia sangat ketakutan. Sampai-sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri juga harus berjuang untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutannya. Hanya perbedaannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang dihadapi oleh manusia, oleh saudara dan saya, misalnya oleh karena saudara dan saya masih menghadapi masa-masa pandemi seperti sekarang, saudara dan saya mungkin takut tertular virus corona. Saudara dan saya mungkin takut ekonomi kita menjadi jatuh oleh karena situasi yang seperti sekarang ini. Saudara, ini kekhawatiran yang saudara dan saya alami. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun dia khawatir, dia takut, justru karena dia mengerti apa yang akan terjadi. Saudara dan saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Yesus tahu persis apa yang akan terjadi di depannya. Dia tahu betapa hebatnya kuasa maut. Kematian adalah hal yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia tahu persis bagaimana dia harus berhadapan dengan kematian dengan cara yang sama sekali tidak terhormat sebenarnya. Bahkan di kitab Ulangan, kematian seseorang yang digantung di kayu salib dianggap adalah kematian yang menjijikkan bagi Allah Bapa. Justru Yesus harus menempuh jalan itu sebagai kurikulum wajib yang mau tidak mau dia harus lakukan. Nah saudara, kita manusia khawatir dan takut. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu mengatasi masalah kita. Berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia punya kesanggupan, dia punya kuasa untuk mengatasi kekhawatirannya. Dengan kuasanya sebenarnya Tuhan Yesus sanggup untuk mengalahkan masalah apapun, sehebat apapun yang dihadapi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus takut, dan ini benar-benar menunjukkan sifat kemanusiaannya. Kita bersyukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia takut bukan seperti ketakutan yang seperti saudara dan saya pikirkan dan hadapi. Yesus memang takut dan gentar, tetapi bedanya Yesus tidak pernah mundur. Yesus terus berjalan. Dia terus tidak pernah berhenti karena dia tahu ketika dia maju, dia sedang berjalan dalam kehendak Allah Bapanya. Dia memang memberikan dirinya untuk ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Tetapi setelah yang dikasihi Tuhan, dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan seperti yang firman Allah katakan, dia menggenapkan rencana Bapanya dengan cara mati di kayu salib. Ini membuktikan bahwa Yesus betul-betul adalah manusia yang sejati dan berinkarnasi dari Allah.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya pikir saudara dan saya tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa tertekan ketika perasaan takut dan khawatir tiba-tiba menghantui kita. Tiba-tiba datang atas hidup kita, itu normal, itu manusiawi. Tapi yang lebih penting adalah sebagai orang percaya, bagaimana saudara dan saya mengatasi kekhawatiran kita. Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu begitu menguasai dan melumpuhkan kita. Bukan hanya melumpuhkan kita secara fisik, tetapi roh kita juga dilumpuhkan. Kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita jatuh terus dan menikmati kejatuhan kita. Saudara-saudara, belajar dari perikop Alkitab ini bagaimana saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang berkemenangan atas kekhawatiran dan ketakutan kita. Yohanes pasal 12 menjadi ayat 12 sampai 16 menjadi perikop ayat kita hari ini, saudara-saudara. Ini berkaitan dengan Minggu Paskah. Berkaitan dengan Minggu Paskah yang jatuh pada hari Minggu di tanggal 4 April 2021, saudara-saudara. Dan menurut kalender gerejawi, Minggu Palem disebutnya adalah minggu sengsara terakhir sebelum kita memasuki Jumat Agung dan kemudian Paskah. Nah, dalam Minggu Palem ini, saudara-saudara, gereja sedang mengenang peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota suci Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Yesus masuk ke kota suci Yerusalem dan dia disambut seperti seorang raja. Tapi sebenarnya Yesus tahu. Yesus dan murid-murid terdekatnya Yesus tahu apa artinya masuk ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dia akan diserahkan, dia akan dihakimi, dan dia akan dihukum mati. Saudara-saudara, dia sedang menghadapi kematiannya di kayu salib. Bukan karena kesalahan Tuhan, sama sekali bukan karena Yesus, tetapi demi menjalankan misi Allah di dunia. Dia harus mati untuk menebus dosa saudara dan saya dan menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia tahu bahwa musuh-musuhnya menanti dan hendak menangkap dan menghukum Yesus. Dan Yesus menghadapi ini semua. Secara manusia memang dia mengalami ketakutan. Secara manusia dia mengalami kekhawatiran. Tetapi Yesus tidak panik. Yesus tidak gentar. Dia juga tidak berusaha untuk menghindarkan diri dari kematian. Walaupun dengan cara disalib. Disinilah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Sebuah misi penyelamatan untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus dalam Minggu Palem ini benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang-orang percaya. Menjadi teladan yang luar biasa bagi kita dalam segala situasi yang mencekam dan menakutkan. Seperti yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mungkin tidak sehebat apa yang dialami Tuhan Yesus, tetapi masa-masa pandemi seperti sekarang ini mungkin cukup menjadi alasan kita menjadi takut, kita menjadi khawatir karena kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan misi kita di dunia ini. Kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang harus menggarami dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini. Jadi tidak punya alasan bagi kita, tidak harus menjadikan alasan masa-masa pandemi untuk kita tidak berkarya nyata bagi Allah kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, lakukan bagian kita. Kita masih bisa menjadi berkat. Kita masih bisa menawarkan perdamaian, damai sejahtera dan sukacita, pengharapan di dalam Yesus yang orang lain tidak miliki. Saudara dan saya miliki itu, dan saudara kita masih bisa melakukannya di masa-masa dan situasi pandemi seperti sekarang ini. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memberikan banyak pelajaran di masa-masa seperti sekarang ini kepada saudara dan saya. Dunia, beberapa negara-negara di dunia yang selama ini mungkin dikenal sebagai negara superpower, mereka berupaya untuk menunjukkan otoritas mereka di dunia ini, menunjukkan kekuatan mereka di dunia ini. Mereka menjadi bangsa yang besar,
dan bangsa yang patut diperhitungkan saudara-saudara, tetapi hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, mereka akhirnya menjadi bangsa yang mulai membuka hati mereka, mempedulikan bangsa-bangsa lain yang membutuhkan. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa-bangsa besar di muka bumi ini, tetapi juga menjadi pelajaran yang berharga buat saudara dan saya untuk kita, saudara-saudara, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang harus mengambil bagian, memberikan damai sejahtera seperti yang Yesus berikan kepada kita, memberikan kasih kita kepada dunia, memberikan sentuhan-sentuhan kasih kita kepada dunia ini. Jadi saudara-saudara, jangan kemudian masa-masa pandemi menjadi alasan untuk saudara dan saya tidak berkarya bagi Tuhan kita. Saudara, kejadian pandemi virus corona ini menyadarkan setiap saudara dan saya, memang kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Itu sebabnya mari kita mengembangkan kepedulian kita. Mari kita memperhatikan dan berbagi satu dengan yang lain. Kita meningkatkan kepedulian dan solidaritas kita terhadap sesama kita. Justru disinilah waktu dan saatnya. Saudara dan saya, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Jangan terus larut dalam kesedihan, jangan terus tinggal dalam kesusahan dan kekhawatiran, tetapi saudara-saudara, mari kita akan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat-berkat pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kalau saudara sehat sampai hari ini, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Kalau saudara memiliki keluarga yang masih utuh, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Karena di masa-masa pandemi ini tidak sedikit muncul begitu banyak angka perceraian meningkat dengan cukup tajam, saudara-saudara. Karena masalah ekonomi, karena ketidakharmonisan, dan ini disebabkan karena kesulitan yang sedang terjadi karena masa-masa pandemi. Tetapi ketika keluarga saudara dan saya utuh, ini anugerah Tuhan. Saudara masih bisa kuat, saudara masih bisa bekerja dan menghasilkan uang, saudara bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, bukankah itu karunia Tuhan? Saudara bisa berbakti bersama-sama. Walaupun mungkin cara ibadah kita bukan lagi secara korporat dalam sebuah gedung gereja, tapi secara online, ini pun juga adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mulai belajar berteriak, berseru kepada Tuhan. Bukankah Filipi 4 ayat 6 mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir, jangan hendaknya kamu takut, tetapi nyatakan kepada Allah apapun yang kau inginkan, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini hak istimewa kita, saudara-saudara. Mari kita pergunakan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bukan hanya karena saudara dan saya membutuhkan sesuatu dari Tuhan, tapi bangun keintiman kita dengan Tuhan. Ketika saudara berada dalam koneksi yang baik dengan Tuhan, mengalami keterhubungan dengan Tuhan, Alkitab kita mengatakan, Bapak Ibu, saudara-saudara, jika engkau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan karena kita ingin mendapatkan sasaran kita, mendapatkan berkat jasmani dari Tuhan, tidak. Tapi ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, maka sebenarnya secara otomatis Tuhan akan memberkati saudara. Berkat-berkat akan mengalir dalam hidup saudara, karena Tuhan kita adalah Allah yang maunya memberi, maunya memberkati kita. Tapi pastikan saudara dan saya dalam keterhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari nyatakan isi hati kita. Mari isi hidup kita dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang berikutnya, yang terakhir, lakukan bagian kita, saudara-saudara. Mari kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, dan apapun hasilnya mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tetap penuhi protokol kesehatan pemerintah, berdoa, beribadah dengan saudara-saudara seiman lain. Jika ini memungkinkan, saudara bisa berkorporat di gereja, kalau tidak secara online. Dan ingat saudara-saudara, dalam segala sesuatu, Alkitab mengatakan Allah kita adalah Allah yang bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ingat bagian ini saudara, jadi jangan takut. Jangan takut dan jangan terus mau dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan saudara. Tuhan kita menolong saudara dan saya. Di minggu-minggu Paskah ini, mari siapkan hati kita. Yesus yang sudah rela mati buat kita. Dia mengatasi kekhawatiran dan ketakutannya. Bukan berarti dia tidak sanggup untuk mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran ini, murni menyatakan keilahian Yesus, tetapi juga 100% kemanusiaan Yesus. Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita harus mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita. Tuhan tolong saudara dan saya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini firman-Mu kami dengar. Firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami, membuka pikiran kami, menyingkapkan setiap kebenaran dalam hati dan pikiran kami, menjadikan kami orang-orang yang berjalan dalam pemahaman, dalam pengertian dan pengenalan kami semakin bertumbuh akan Tuhan, menjadikan kami orang yang kuat di dalam Tuhan, mengatasi setiap ketakutan dan kekhawatiran yang sangat mungkin kami alami. Kami tahu ini wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika hati dan pikiran kami hanya fokus kepada besarnya masalah yang membuat kami tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini kami tahu Tuhan, bagaimana cara untuk mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Kami mau hidup dalam berkemenangan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.